kita lihat film-film, rekaman bagaimana Jepang menjajah kita, orangnya pendek-pendek ya, sekitar 150 cm gitu ya. Sekarang saya lihat rata-rata remaja Jepang yang masuk dewasa usia 20 tahun dari 19 itu udah laki-lakinya 170. Iya, udah tinggi-tinggi, langsing ya. Nah, artinya dengan perbaikan lingkungan, termasuk makanan tadi, kemudian aktivitas fisiknya, itu bisa diperbaiki juga. Hai Healthies, Kementerian Kesehatan Podcast kembali hadir menemani Anda, dan yang pasti saya Wiwit masih ada sama Anda. Di episode kali ini kita akan mengupas asik terkait dengan gizi, dan langsung ada pakar gizi yang sudah menemani saya. Ya, berbicara mengenai gizi tidak lepas dari istilah ada stunting dan juga ada obesitas. Apa dan gimana mencegahnya, itu sebuah pertanyaan besar. Dan biasanya kita ingin tahu banget apa sih obesitas, gimana sih kita ngatur gizi, gimana hidup kita sehat dengan gizi. Langsung kita bahas tentunya bersama Prof. Hardiansah, dan beliau saat ini sebagai Guru Besar Ilmu Gizi VEMA IPB University dan kemudian juga sebagai Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia. Dan kita sapa, kita ngobrol Prof yang hari ini ceria dengan baju merahnya, dan juga Prof hari ini betul-betul semangat, saya jadi juga ikut semangat menemani Prof. Selamat pagi Prof Hardiansah. Pagi, senang banget. Prof. Alhamdulillah, Dok Wid. Gimana Dok Wid? Alhamdulillah juga sehat. Ya. Saya sebetulnya agak minder nih karena ternyata viewersnya Prof. Wow, tapi viewersnya bagus karena kan banyak sekali ilmu yang bisa diambil dari Prof ya. Baik Prof, kita mulai dulu dari pertama. Prof Hardiansah, kita kemarin sudah sempat nanya nih ke netizen terkait dengan stunting dan juga obesitas. Tapi sebelum kita lihat jawaban netizen, ini perlu ya saya bacakan juga ya, sebelum kita lihat jawaban netizen, sebetulnya apa makna stunting dan juga obesitas ini, dan kemudian apa kaitannya dengan gizi di Indonesia? Sudah bergerak, saya akan tanya. Gimana, Prof? Ya, betul ya, dari data-data Kementerian Kesehatan yang amat kita percaya, masalah itu memang ada. Dan kita juga bersyukur makin hari masalah stuntingnya makin sedikit. Bahkan saya juga bersyukur itu luar biasa ya, kemarin data obesitas pada anak balita juga menurun. Alhamdulillah ya, Prof. Tapi pada orang dewasa dan remaja meningkat, agak sedih juga saya itu. Ada alasannya Prof, kenapa meningkat? Ya, kelihatannya pandemi ini kan banyak orang dewasa juga di rumah yang tadinya sibuk bekerja ke sana kemari. Oh iya, tidak bergerak. Saya aja selama pandemi belum pernah keluar kota kecuali ke Jakarta. Biasanya hampir setiap hari ke sana kemari, naik pesawat, jalan juga dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu salah satunya ya. Kemudian ya, ketika teman-teman mengalami pandemi, umumnya kan juga di samping rajin masak di rumah, gampang order gitu ya. Rajin pesen juga. Biasanya gurih-gurih itu ya banyak manisnya, banyak lemaknya gitu ya. Tapi itu yang enak. Iya. Banyak yang kalau saya boleh katakan, orang kalau ini makanan sehat, nggak suka makanan sehat, gitu kan. Makanan sehat kan biasanya suka plain gitu kan, nggak berasa. Jadi tadi Prof mengatakan bahwa bisa obesitas itu di masa pandemi ini udah 2 tahun lebih loh Prof. Kita masuk tahun ketiga gitu kan. Tapi saya lihat juga sudah mulai sekarang ada kreativitas mengembangkan aerobik online. Jadi meskipun tadi misalnya asupannya agak banyak, tapi kelihatannya sudah mulai nih bergerak, dan beberapa fitness center sudah mulai buka dengan protokol kesehatan saya lihat. Tapi yang online ini saya melihat kreativitas baru. Jadi orang ngikuti dari rumah. Pakai laptop. Iya, pakai laptop ikut pakai HP, pakai laptop. Ya, tapi mungkin ya golongan menengah ke atas lah ya. Mungkin yang nggak bisa akses seperti itu masih barangkali harus. Tapi mereka udah mulai beraktivitas. Saya ke Jakarta rame sudah di jalannya, orang nyebrang juga rame gitu. Betul. Tapi Prof, kalau kembali lagi ke aktivitas yang lewat online, kadang-kadang kita sih seneng, olahraga keren. Tapi buat kita ngikutin mulainya tuh suka males karena nggak ada temennya. Ya kan biasanya gitu ya Prof. Jadi dikumpulin tuh videonya, dikumpulin aja, diikutin enggak gitu. Ya kadang-kadang memang ada juga yang diposting hanya momen tertentu padahal nggak melakukan selanjutnya ya. Tapi ya kita anggap itu bagian dari upaya kebahagiaan. Kebahagiaan juga bagian dari upaya mengelola kesehatan kan ya. Iya betul. Nah,
Saya kira nanti kita dalami bagaimana sebaiknya saudara-saudara kita yang mengalami kegemukan supaya bisa turut mengendalikan baik itu oleh diri sendiri maupun dukungan dari pasangannya, dari keluarga, dari masyarakat nanti kita Pak. Betul, siap. Jadi kita mau bahas stunting dan obesitas. Ya. Baik, di sini ada yang kedua. Nih kita ngobrol-ngobrol kan kadang-kadang nih orang gemuk katanya, oh nih turunan, ya. Atau katanya enggak, dia makannya banyak banget, atau apa. Nah, kita ada mesti tanya, ada mitos atau fakta. Nah, orang tua yang badannya gemuk ataupun kurus, maka akan memiliki kecenderungan anaknya juga begitu. Jadi kalau orang tuanya gemuk, anaknya gemuk. Orang tuanya kurus, anaknya kurus. Nah, ini mengingatkan juga sebetulnya apakah tadi hasil yang Prof katakan obesitas sudah berkurang loh di anak-anak, tapi justru di orang tuanya ini. Nah, gimana Prof? Menurut Prof apakah betul itu mitos atau fakta kalau orang tuanya gemuk-gemuk, anaknya orang tuanya kurus-kurus? Baik, jadi kalau faktor genetik ini faktor turunan ya. Kalau betul ibu bapak gemuk, di atasnya juga kakek neneknya gemuk, itu hanya sekitar 1/6 atau 15% dari berbagai liputan kajian gizi genetik istilahnya ya, atau secara keturunan. Artinya 85% sebenarnya itu bisa karena faktor yang lain. Jadi lebih besar sebenarnya faktor yang lain ya, tadi faktor makanan, faktor aktivitas fisik, faktor stres, kebanyakan tidur atau sedikit tidur. Jadi ada kemungkinan bisa iya kalau ditelusuri ke dua generasi ke atasnya, tapi genetik pun sebenarnya bisa dikelola. Kita ingat ya Dok Wid, waktu lihat, saya nggak hidup di zaman Jepang kita kan, tapi kita lihat film-film rekaman bagaimana Jepang menjajah kita, orangnya pendek-pendek ya, sekitar 150 cm gitu ya. Iya, betul. Ayah saya juga bilang, dia sempat hidup di Jepang itu pendek-pendek katanya. Nah, sekarang saya lihat rata-rata remaja Jepang yang masuk dewasa usia 20 tahun dari 19, itu udah laki-lakinya 170. Iya, udah tinggi-tinggi, langsing-langsing ya. Nah, perempuannya juga 160-an. Jadi artinya dengan perbaikan lingkungan, termasuk makanan tadi, kemudian aktivitas fisiknya, itu bisa diperbaiki juga. Yang orang bilang itu Jepang itu pendek-pendek, tapi ternyata potensi untuk dia bisa diperbaiki juga ada antar generasi. Pendek-pendek itu bisa kalau ngikutin ceritanya katanya memang nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh apa. Sementara kan yang sekarang jadi itu kan keterbukaan kembali lagi. Bener nggak, Prof? Kan gitu dulu kalau saya dengar sih. Iya, artinya sama dengan kalau kita balik ke Eropa pada masanya krisis ya. Krisis ekonomi, krisis pangan itu menyebabkan orang-orang lahir saat itu juga banyak pendek. Tapi artinya genetik mereka sebenarnya potensinya bisa. Jadi nah, Jepang ini kita nggak tahu, kalau dilihat dari ininya kan Jepang, China, Korea ini mungkin kelihatannya satu grup ras ya, yang memang nggak tinggi-tinggi amat, tapi nyatanya termasuk Korea juga sekarang tinggi-tinggi, lansing-lansing lagi, banyak diminati oleh generasi muda kita ya. Sayang kita udah generasi tua ya, Prof. Ya, Dok Wid sih masih muda sih. Wah, aduh, senangnya saya keluar dari sini langsung teriak loh gitu. Amin. Ya Dok, gimana sih sebenarnya pencegahan anak kita biar enggak, kita kan kali ngobrolin stunting dan obesitas, ini yang satu. Kalau stunting tuh bahasa Indonesianya sebenarnya apa sih, Prof? Ya sederhananya sebenarnya pendek, tapi pendek itu karena adanya suatu gangguan. Bukan kerdil kan, lain lagi kan? Lain lagi ya. Soalnya ada yang mengatakan stunting sama dengan kerdil. Iya. Gitu. Tapi kita dari sisi kesehatan, terutama bagaimana standar yang dikembangkan antropometri di Kementerian Kesehatan, kita sebut stunting. Jadi bukan kerdil. Karena ini bukan secara genetik, tapi karena gangguan pertumbuhan akibat terganggunya pemenuhan kebutuhan makanan atau gizi, dan ada gangguan kesehatan, terutama bisa karena sanitasi yang masih buruk gitu ya. Dan berjalan dalam waktu yang lama. Mekanismenya biasanya itu berat badan dulu yang berturun. Oh gitu. Ya,
Ketika berat badan turun, zat gizi semakin kurang Berkurang, berbulan-bulan, iya, berkurang. maka mulai pertumbuhan panjang atau Berkurang. tingginya melambat ya. Iya, berkurang melambat ya. Nah, ini sebetulnya untuk stunting dan obesitas nih baik nih, Prof, buat anak remaja kita nih, anak muda nih di sekeliling kita nih semua anak-anak muda, Prof. Ada beberapa yang belum menikah, gitu ya. Yang sudah menikah boleh sih kalau mau pingin punya anak lagi, belajar dari Prof saat ini. Gimana sih Prof cara supaya mereka kan mau memulai sebuah keluarga, bagaimana nanti mereka akan melahirkan anak-anak yang sehat, yang pertumbuhannya bagus, tidak bisa dikatakan stunting dan juga tidak obesitas. Apa yang harus dibekali dari mereka ini? Ya, pertama memang introspeksi diri atau istilah sederhananya memahami tentang kondisi gizi dan kesehatan. Kalau kita sebut kita calon pengantin ya, kalau akan berkeluarga. Betul. Kalau sudah jadi pengantin berarti calon ibu hamil ya. Berarti perlu mawas diri apakah saya sebagai bapak atau sebagai istri, ibu memiliki kondisi gizi dan kesehatan yang baik. Sederhananya misalnya, kalau gampang pucat tampak wajahnya, gampang letih, gampang lesu, ada kemungkinan nih gejala kurang darah kata masyarakat atau anemi bahasa kesehatannya gitu ya. Kalau dilihat dari postur tubuh ya, kurus banget atau dalam bahasa kita kesehatan sebut kurang energi kronik. Kurus banget. Kurus banget itu dicari loh. Iya. Biar enak pakai bajunya. Nah, itu ada batasnya tuh antara kurus tidak sehat sama kurus sehat gitu ya. Nah, jadi kalau nonton film Korea nih, Doc Whitney kayaknya sering ya. Iya, abis kurus-kurus. Kita yang udah tua-tua, buset kurus banget ya. Kita akhirnya kita menyenangkan diri sendiri pernah kurus. Iya. Gitu, Prof. Lanjut terus, Prof. Ya, jadi persiapannya bisa dari sebelum menikah ya? Iya, betul. Jadi sebelum menikah tadi kalau kita nggak mampu introspeksi diri, mengetahui kondisi kita baik apa enggak, ya bagusnya konsultasi. Kalau yang dekat dengan posyandu, ada kader posyandu. Kalau kader posyandunya belum bisa membantu, ada bidan di desa atau bidan. Lebih keren lagi barangkali di daerah perkotaan, ya mungkin langsung ke dokter gitu kan, fasilitas pelayanan kesehatan. Betul. Entah itu di puskesmas atau di dokter praktek, di rumah sakit. Untuk mengetahui apakah tadi kurang darah apa enggak sih, atau anemi tadi. Sehat untuk hamil atau tidak? Sehat untuk hamil apa tidak. Ya, kemudian dari kondisi kesehatannya. Betul. Nah, kalau sudah tadi introspeksi diri atau diberitahu dari tenaga kesehatan, baru dirancang, oh ternyata saya normal. Nah, berarti tinggal bagaimana mempertahankan ya kondisi normal tadi. Oh ternyata saya kurus banget. Jadi sederhananya kan tuh berat badan dalam kilogram itu kan yang dibagi dengan tinggi badan dikali tinggi badan dalam meter ya. Jadi kalau biasanya katakanlah tinggi 160 cm berarti dimeterin 1,6. Terus berat misalnya 50 kg. Wah, asik tuh. Loh, bener kan? Iya, 50 kali 50 ya itu kurus tapi masih sehat. Iya, bener ya. kan? Nah, iya. 25. Jadi misalnya hitung ideal gimana, Dok? Hitung ideal tadi. Ya sebenarnya ada kurva, ada juga cakram di aplikasi banyak sekarang ya. Jadi kalau Healthies mau lihat salah satunya cek status gizi ya, linisehat.com situ ada, free itu. Banyak sekarang dikembangkan. Kalau teman-teman punya gadget, punya HP atau punya laptop, gampang. Jadi tadi 1,6 kali 1,6 dibagi dengan tadi 0,5 kali 0,5. 1,6 per 0,5. Ya, sekitar ayo coba mulai diperiksa, buka 20. HP ya, buka HP. Sekarang diperiksa kira-kira oke enggak gitu kan? Iya. Ya enggak, ya bisa saya kasih tahu nih, ada yang sedikit agak lebih lebar di sini. Ada banyak aplikasi deh, teman-teman Healthies semua bisa. Kalaupun enggak, ya bisa juga di googling rumus yang tadi. Itu rumus ideal ya? Iya, kalau dia berada di antara 18,5, hasilnya sampai 25,0, itu dianggap normal. Ya kadang-kadang sih ada 20 nggak apa-apa kan, masih kurus sehat. 19 masih kurus sehat.
Nah, itu kemudian kalau tentang apakah ada gangguan penyakit atau ada Konsultasi. ya konsultasi aja Betul. ke dokter tenaga kesehatan. Nah, jadi teman-teman yang muda di sini yang masih kepingin yang udah punya putra tapi pingin putra lagi dan putranya akan lebih baik lagi. Biasanya kan kalau orang tua, aduh mudah-mudahan anaknya ini terus jadi orang pinter, jadi yang apa. Saya rasa tadi anjuran-anjuran Prof Har tuh banyak banget manfaatnya. Persiapkan diri sebelum hamil ya Prof ya. Nggak cuma dari ibunya aja loh, dari si bapaknya kan juga ya Prof ya. Betul gitu, sip lah. Itu dalam teori teman-teman Obgyn, sejawat Obgyn kan itu perlu waktu 75 hari mempersiapkan kualitas sel telur tadi bagi calon ibu hamil. Berarti paling nggak 3 bulan sebelum keinginan hamil itu status gizi kesehatannya sudah baik sehingga sel telur ovumnya tadi jadi berkualitas begitu. Oh betul. Jadi bukan besok mau menikah, besok mau hamil kemudian hari ini siap-siap, nggak cukup dia. Iya, jadi itu instan perlu 3 bulan sebelumnya. Oh iya, ada hamil instan ya. Ya kalau tadi terkait stunting, sekarang kita bahas obesitas dok. Prof, gaya hidup yang serba instan saat ini bikin anak muda tuh kita lihat memang menjadi lebih banyak yang obesitas ya. Tapi memang enak sih, tinggal telepon, kepingin apa aja, makanannya enak, junk food itu benar-benar. Toto nyampe ya. Toto nyampe, nggak perlu gerak, nggak perlu apa, uangnya juga cuma dibayar. Ya kan, kita nggak perlu keluar gitu kan. Nah, itu gimana sih Prof memandang ini dan tips apa sih buat si healthies ini nanti di tengah begitu godaan yang Prof jujur aja loh kalau buka nih saya juga ya Allah enak banget ya, enak banget terus gampang banget mestinya. Gimana Prof? Ya pertama perkembangan iptek itu nggak semua bisa kita atasi ya karena seperti digitalisasi itu udah seharusnya memang terjadi demikian. Bagaimana orang memasarkan secara digital bahkan juga itu jadi ciri dari suatu kemajuan. Hanya bagaimana kita merespon perkembangan digitalisasi dalam marketing makanan tadi, pemasaran makanan tadi secara kesehatan. Jadi katakanlah misalnya, waduh saya lihat nih ada ayam goreng kayaknya enak deh, ada sambal sekitarnya, sambalnya juga ada pilihan. Nah, kalau memang saatnya memang kita membutuhkan protein dari ayam, tinggal itu kan belum ada seratnya. Nah, cari lagi ada nggak sayur? Kalau enggak kita tambahkan membuat sayur di rumah gitu kan ya. Kemudian ketika minumnya apa ya? Jangan lagi kalau sudah tadi ayam goreng, kemudian pesan lagi minuman yang kurang mendukung ya. Mungkin dengan air putih atau teh tawar saja di rumah sudah cukup, irit lagi ya. Iya irit. Irit sih Prof. Tapi nggak enak gitu ya. Biasanya ayam goreng ketemunya esteller gitu. Terus udah gitu. Ya nggak apa-apa. Jadi mungkin sekali-sekali kita buat estellernya di rumah sehingga gulanya nggak bisa kita batasi. Kalau kita serahkan, tapi nggak tahu, once upon the time mungkin juga ada layanan gula pilih setengah sendok, 1 sendok, mungkin once upon the time akan ada kan gitu. Kan sekarang juga banyak layanan yang makanan sehat, Prof. Ya, ada, kan? betul ada. Ya, sehat. betul. Ya, jadi termasuk salad sekarang udah ada ya. Iya. Salad itu mohon maaf betul nggak sih kalau misalnya sebaiknya kita makan salad pakai minyak aja gitu, maksudnya olive oil whatever itulah. Itu soalnya kalau pakai bumbu sama aja misalnya. Itu apakah betul ya? Gizinya gimana? Ya, lagi-lagi kan tidak hanya soal jenis nih, soal jumlah ya. Jadi kalau misalnya tadi dressingnya sampai 5 sendok, ya itu jadi kalorinya bisa 200 kalori gitu ya. Tapi kalau dressingnya, nah itu tadi, kalau ketika di drop dressingnya terpisah kan kita bisa nggak dimakan semua. Kalau dressingnya tadi dressing yang memang berlemak tinggi ya, tapi ada juga dressingnya hanya sekedar 1-2 sendok seperti olive oil ya, yang itu sebenarnya minyak bagus gitu ya. Jadi Thousand Island lah salah satunya ya, itu kan memang banyak jenuh dan kemungkinan ada lemak transfer, lemak yang tidak diinginkan untuk hidup sehat. Pokoknya kalau kita makan kita harus selalu ingat GGL ya.
Nah, Itu dia nginget membatasi gula, garam, lemak. Inget Ya. GGL-nya tuh kalau makanannya udah enak, udah lupa Prof, Iya. judulnya. Hah? Gimana? Jadi susah. Iya, kalau tadi jumlahnya sedikit dibatasi. Nah, karena itu kan sering di dalam gizi seimbang kita juga batasi Iya. asupan gula, garam, dan lemak. Bukan dilarang gitu ya, karena garam juga kita butuhkan kan, tapi dalam jumlah tertentu saja gitu ya. Mungkin 1 sendok teh itu maksimal. Pokoknya ada rasa-rasa lah gitu. Ya. Gitu. Harus pinter-pinter ya Prof. Sama sebenarnya kita boleh apa aja asal kita bisa Batasi dan kemudian dan olahraga. diragamkan plus olahraga. Betul. Olahraga. Betul, Dok. Iya, tadi kan jadi Prof barusan ngobrolin tentang pedoman gizi seimbang. Gimana sih kalau kita makan kita harus lihat, oh ini garamnya, gulanya, lemaknya, apanya. Walaupun kadang-kadang kita melupakan unsur itu banget, Prof. Ya, Kalau lagi udah enak, tergoda ya oleh iya, makanan. gitu ya. Jadi dari pencegahan stunting dan obesitas kita semua nih sempet tanya juga nih, Prof, sama netizen terkait udah tahu belum nih ada. Jadi gizi itu kan Prof tadi menjelaskan kepada kita tentang gizi, ada pilar-pilarnya tuh, ada yang seimbang, kemudian ada berapa pedomannya, itu boleh dijelasin nggak Prof? Ya, jadi gizi seimbang itu kan ada berupa visualisasi gambar. Ya, gambar itu ada 2 macam. Ada gambar yang seperti tumpeng gizi seimbang, tumpeng. Ya tumpeng yang gini kalau ya. kita ada perayaan kan bisa ada tumpeng ya. Itu gizi seimbangnya. Ya dia berbentuk silindris dari atas ke bawahnya semakin lebar. Iya, betul. Ada lagi visual dalam bentuk piring. Iya. Yang disebut dengan isi piringku. Iya. Nah, yang dibagi setengah piring itu sebaiknya setiap kali makan ada makanan pokok dan buah, sayur. Kemudian setengah lagi sayur dan buah. Nah, terus ada lagi prinsip atau pilar tadi yang Dok Wit tanyakan. Jadi kalau prinsip atau pilar dalam kita menerapkan gizi seimbang itu ada 4 prinsip, Dok Wit. Apa aja tuh, Prof? Jadi 1, makan atau mengonsumsi makanan beraneka ragam. Makan oke. Jadi beragam itu artinya ada unsur makanan pokoknya. Seperti kalau di kita Indonesia Barat ini seringkali dari nasi ya, atau juga ada yang menggunakan singkong, ada yang menggunakan jagung, ubi-ubian dan sebagainya, dan jenis lainnya lagi. Ada juga lauk pauk, ada ikan, ada daging, tergantung wilayahnya yang mana ya. Ada telur yang lebih murah lagi. Ikan, daging, ada tahu dan tempe. Kalau di Pulau Jawa ini populer sekali. Tahu dan tempe, saya milihnya tahu. Terus? Ya. Kemudian buat di daerah tertentu yang memang ada sapi perahnya seperti Pangelang Pengalengan, Lembang, Pasuruan itu ada cairan dari sapi namanya susu gitu ya. Betul. Kemudian setelah lauk pauk ada buah. Aneka buah Indonesia luar biasa. Enak-enak. Warnanya juga ngiler ya. Banget deh. Sayur juga gitu. Saya kalau buah tuh udah mantap ya. Mantap. Nah itu 1 tadi prinsipnya, makan aneka ragam makanan tadi. Nah itu di dalam tadi visualisasi menampakkan gizi seimbang tuh ada yang seperti tumpeng tadi kan diatur tuh. Di bawahnya yang banyak tuh makanan pokok, udah itu ada lauk pauk, ada sayur, ada buah, ada paling ujung itu batasi garam, gula, dan lemak kayak gambar sendok gitu ya. Iya. Itu gambar tumpeng itu udah lama ya Profesor? Iya, kayaknya udah hampir 20 tahun. Dan ya. itu tetap bisa dipakai sampai sekarang ya Prof ya? Ya, pedoman itu ya? Untuk secara umum ya, kalau untuk seseorang tentunya itu harus konsultasi karena ukuran tubuhnya berbeda, jenis kelaminnya berbeda, apalagi kalau ada gangguan kesehatan. Jadi ada dietitian namanya di Indonesia ini, atau nutrisionis untuk tempat konsultasi. Bagusnya gimana nih nerapin tumpeng ini? Bahkan piring itu juga, nerapin piring juga ya, bisa jadi buat anak-anak remaja ukuran piringnya lebih kecil lagi. Kalau yang saya tahu untuk yang misalnya dia dibatasi makanannya, katanya ada info gini, kalau mau batasin makanannya maka bentuk piringnya dikecilin, bener nggak Prof? Jadi kan tadinya saya piringnya segede gini. Terus sekarang saya makannya piringnya segini. Sekarang gini, kalau piringnya cuma segini, nanti tambah lagi piringnya segini sama aja. Tapi benar nggak pembatasan makanan seperti itu ya, Prof? Iya, maksudnya untuk sekali makan, kalau dari sekali makan 1 piring, kalau kita ingin jumlahnya dikurangi, ragamnya tetap, maka gunakan piring yang kecil.
Kalaupun piringnya cuma satu-satunya, ya isinya aja di kuantitasnya atau jumlahnya disedikitkan gitu kan. Nah, sekarang apakah makan cepat dan makan lambat itu pengunyahan cepat dan pengunyahan lambat itu mempengaruhi, Prof? Iya, jadi ini psikologi gizi jadinya ya yang saya pelajari. Makanya muncul ada, pernah dengar nggak mindful eating? Iya. Jadi makan itu dengan benar-benar menggunakan pikiran dan perasaan kita. Iya. Karena itu erat pesan, nanti di gizi memang ada namanya pesan. Ada pesan yang kebetulan itu saya yang menggagasnya. Saya bilang, harusnya kita ini berketuhanan yang Maha Esa. Pesan itu harusnya ada kata syukuri, jangan hanya makanlah aneka ragam makanan. Dulu itu pesannya hanya makanlah aneka ragam makanan. Saya bilang supaya orang makannya pelan dan berdoa, maka tambah kata syukuri. Jadi syukuri dan nikmati makan aneka ragam makanan. Nah ini maksudnya tadi mindful eating tadi. Iya. Jadi dengan mindful eating orang makannya jadi nggak berlebihan karena dia menghayati benar, dia yakin bahwa makanan ini bermanfaat buat saya dan kalau saya ngambil banyak sebenarnya saya merugikan orang lain, harusnya ini buat orang lain. Itu sampai gitu teori mindful eating gitu ya. Dan terima kasih saya sudah bisa makan hari ini gitu kan ya. Diawali dengan berdoa awal, berdoa setelah. Betul. Betul. Oh iya, jadi memang juga pengunyahan itu kalau benar nggak? Untuk penyerapan ya. Jadi benar ya Prof ya, jadinya kalau ini saya nanyanya ceritanya saya bukan orang Kemenkes. Jadi gini, pengunyahan lambat itu akan lebih mengenyangkan kita daripada kalau kita ngunyah dan nelen cepet kan ya, Prof? Ya. Di samping tadi soal kenyang karena zat gizi tadi terserap cepat dengan baik. Satu lagi, kita bisa menikmati rasa. Iya, betul. Bayangin kalau totok-totok gitu, kita nggak rasakan apa nih yang masuk. Kalap, lapar, Prof. Kalau gitu gimana dong? Iya. Nah, makanya tadi kita minta untuk berdoa sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Karena itu membuat suatu proses kesiapan kita tentang apa yang di depan kita yang akan kita makan. Dan tadi mensyukuri berarti kita minta nanti ada lagi makanan sehat lagi, ada lagi makanan. Alhamdulillah udah bisa makan, udah bisa makan sehat hari ini dan sehat ya, Prof. Ya, jadi tadi kan yang aneka ragam, kemudian jaga kebersihan. Betul, jaga kebersihan. Kebersihan diri juga kebersihan makanan yang dari yang aman ya. Kemudian 3, lakukan aktivitas fisik. Itu tadi bisa yang teratur terstruktur jadi olahraga. Tapi paling enggak sehari. Iya, betul. Kalau bisa menggerakkan organ-organ besar kita ya, kaki, tangan. Nah, terakhir, memantau dan menjaga berat badan normal. Itu rasanya kok gini ya, Prof? Kalau saya lihat-lihat timbangannya tuh anteng, pelan-pelan, terus langsung ke kanan. Gimana? Mantaunya kenapa ini angka jadi anteng ke kanan terus? Kadang-kadang ada teman saya tuh jadi takut nimbang jadinya. Ih bener. Apalagi kalau perempuan-perempuan kan alat timbang, sensitif Prof, gitu ceritanya. Tapi bener tadi 4 pilar itu healthies, tadi 4 pilar itu amat sangat berguna. Lakukan itu, terapkan walaupun memang rada sulit, tapi kalau itu sudah ada di mindset kita, maka itu merupakan sebuah kebiasaan ya Prof ya. Jadi nggak juga kita menghindar, nggak juga, tapi itulah dia syukuri berbagai makanan, ragam makanan gitu ya. Baik Prof, tadi udah ngobrol panjang. Sebenarnya saya pengen banget cerita, pengen tanya-tanya sama Prof, tapi memang kita dibatasi oleh waktu dengan adanya pembicaraan ini. Monggo Prof, adakah pesan untuk healthies terkait dengan stunting, obesitas, kemudian 4 pilar untuk menutup acara ini? Ya, berarti ada 3 nih ya. Satu tentang stunting ya. Stunting ini sendiri kan sebagai kondisi gangguan pertumbuhan panjang atau tinggi badan dari anak. Yang ini hanya bisa dicegah sedini mungkin sejak dari persiapan kehamilan. Jadi dengan kita menjaga kesehatan calon ibu hamil atau calon pengantin dan pasangannya dan memberikan dukungan kepada yang bersangkutan, baik itu dukungan makanan, dukungan supaya nggak stres juga, dukungan supaya tadi juga bisa tidak duduk saja sebagai calon ibu hamil, aktif. Itu
kalau nggak ngerti bisa konsultasi kepada tenaga kesehatan yang kompeten tentang itu. Nah, kalau sudah melahirkan, jangan lupa memberikan ASI. Dan 6 bulan pertama kita selalu pesankan ASI eksklusif ya dok ya. Kemudian setelah 6 bulan disertai dengan MPASI. ASI-nya masih berlanjut, pendamping ASI-nya sampai 2 tahun. Dijaga kebersihan sanitasi lingkungannya, kebersihan dirinya. Kemudian setelah 2 tahun anak juga harus lebih aktif supaya tidak menjadi timbunan lemak pada diri si anak. Nah, kalau terkait tadi obesitas, ya kalau kita mulai juga dari sedini mungkin, sama aja. Berarti bagaimana supaya ibu hamil ini pertambahan berat badannya normal ketika hamil. Ya 8 sampai berapa 12-15 kilo tergantung tinggi ibu hamil, tergantung kondisi awal berat badan awal kehamilannya. Kemudian kalau kita bisa cegah stunting, tinggal kita baca jangan sampai gemuk tadi ya, jangan makannya berlebihan, terutama dari sumber-sumber makanan yang amat manis, yang banyak juga berlemak, ya perbanyaklah makan, memperkenalkan sayur, kalau buah sesuai dengan caranya. Kalau anak masih belum bisa tadi langsung makan buah, disiapin jusnya jus yang berserat gitu ya, enggak airnya doang. Ya, siap-siap. Tadi, nah Prof, saya dikasih tahu nih, kan kita ngobrol-ngobrol ini terkait dengan Hari Gizi Nasional. Apa yang akan Prof sampaikan? Ya, kalau nggak salah Hari Gizi ini yang ke-62. Dan temanya juga kan aksi bersama cegah stunting dan obesitas. Ya. Jadi rasanya tadi kita sudah menyampaikan bagaimana tadi cegah stunting, kemudian cegah obesitas, satu lagi terutama nih yang meningkatkan buat dewasa, tadi belum sempat kita banyak bahas ya. Jadi tipsnya sebenarnya pertama, bagaimana supaya asupan kita, apa yang kita makan dan minum tidak lebih banyak dari yang sebenarnya kita butuhkan. Artinya apa? Supaya kebutuhan kita meningkat, kita harus banyak hidup aktif, bergerak ya, yang tadi minimum 30 menit sehari, 3-4 kali seminggu, kalau bisa setiap hari lebih bagus lagi. Tidurnya sebagai hidup sehat minimum itu 6 jam ya. Kesannya banyak penelitian udah sekarang tidur 4-5 jam tuh meningkatkan namanya hormon grelin, hormon nafsu makan. Begitu ada makan semua disikat. Jadi meningkatkan lagi lemak tubuh. Begitu juga stres. Nah, stres ini efeknya ada 2, bisa tambah kurus, bisa tambah gemuk. Tergantung orangnya itu introvert atau ekstrovert ternyata. Respon dia terhadap makanan. Terus juga kita jaga kesehatan dari polusi. Nah, sekarang memang ya kita tinggal di Jabodetabek, mau tidak mau memang harus lebih waspada. Alhamdulillah karena pandemi kita pakai ini ya. Nah, jadi udah terkurangi gitu ya, karena terkena polusi menyebabkan radang meningkat, inflamasi. Nah, itu membuat menguras lemaknya jadi sulit. Betul. Ya, kira-kira itu pesan-pesan buat healthy semua. Dan di Hari Gizi Nasional. Di Hari Gizi. Selamat Hari Gizi Nasional. Selamat, saya yang mengucapkan selamat Hari Gizi Nasional ke Prof ya. Prof sama-sama. Semoga seluruh rakyat Indonesia sudah mulai bisa mengatur gizinya, sudah bisa menilai bahwa oh ini mesti kita makan, ini nggak kita makan, atau boleh kita atur, dan kemudian kita hidup sehat dengan bergerak dan bergerak, apapun bentuknya ya Prof ya. Mantap. Ya, mantap. Terima kasih Prof sudah meluangkan waktunya buat berbincang di kesempatan hari ini. Sehat selalu dan jangan bosan-bosan kalau ada kapan-kapan kita kepingin lagi ngobrol sama Prof ya. Boleh, siap. Baik, untuk healthies yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kesehatan dapat menghubungi Halo Kemenkes di 1500 567 atau websitenya di sehatnegriku.kemkes.go.id, mention ke Twitter @kemenkesri atau dengarkan radiokesehatan.kemkes.go.id. Dan jangan lupa juga buat subscribe YouTube kami Kementerian Kesehatan RI dan nyalakan lonceng ting-tong untuk jadi yang pertama di episode terbaru kami. Baik, ikuti terus Kemenkes, Kementerian Kesehatan Podcast, episode selanjutnya, dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih banyak Prof. Sama-sama, Selamat Hari Dok Gizi Nasional, Wins. sehat selalu.